Sudah terlihat ya untuk share screen-nya. Ya, Ya, oke. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Resi. Untuk sore hari ini mungkin kita akan lebih sharing karena memang judulnya terkait dengan sharing knowledge, di mana harapannya apa yang nanti saya paparkan bisa dilengkapi oleh sudut pandang dari Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Untuk sore hari ini saya akan membawa tema terkait dengan menggali dan mengenali keilmuan fisika bangunan untuk mendukung pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pemilihan tema ini sebetulnya memang berdasarkan dari pengalaman dan pembelajaran saya dari semenjak saya lulus hingga saat ini. Untuk temanya ini sendiri juga sangat berkaitan dengan beberapa karya yang sudah saya hasilkan, di mana karya ini merupakan kolaborasi antara saya dan beberapa Bapak Ibu dosen yang ada di Teknik Fisika UGM. Jadi di sini kenapa saya mengangkat tema terkait dengan bidang keilmuan fisika bangunan. Untuk karya yang dihasilkan ini ada 3 buku, mungkin Bapak Ibu yang sudah aktif selalu mengikuti kegiatan webinar ini sudah mengetahui paparan dari Bu Sentagi sebelumnya, kemudian Bu Farida dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi di sini ada 3 karya buku yang berkaitan dengan fisika bangunan. Buku yang pertama yang dirilis oleh Inscript, di mana di dalamnya saya terlibat, yaitu terkait dengan kampus biru. Terus kemudian kedua, judulnya Menuju Bangunan Zero Energy di Indonesia. Dan yang terakhir terkait dengan karya hijauku untuk kampus biruku. Untuk buku pertama, di sini memang lebih banyak terkait dengan studi kasus yang dikerjakan oleh kami. Terus kemudian untuk yang buku kedua dan buku ketiga, di mana di sini saya terlibat untuk bagian terkait dengan energi ataupun terkait dengan sensor dan instrumentasi. Oke, di sini untuk pendidikan saya, jadi saya sekolah untuk sarjananya itu di Teknik Fisika UGM, terus kemudian kedua sekolah magisternya di Teknik Elektro. Jadi saya ini bidangnya awalnya berangkat dari akustik, di mana untuk akustik pada saat itu sangat jarang sekali, sehingga saya sampai saat ini merupakan hasil didikan bukan hanya dari dosen UGM, tetapi juga dari dosen ITB, karena ketika saya melakukan tugas akhir, di sana saya dibimbing oleh Bu Sentagi, terus kemudian juga berkolaborasi dengan Pak Joko Sarwono yang ada di ITB, yang mana untuk pekerjaan-pekerjaan ataupun penelitian akustik itu masih berlangsung hingga saat ini, dan ketambahan juga kolaborasi yang baru dengan dosen yang dari uh, Universitas Ciputra dan Surabaya, yaitu Prof. Evi Utami, karena akustik sangat jarang sehingga kami harus sharing tenaga ataupun SDM. Untuk bidang magister ataupun bidang sekolah lanjutan saya itu terkait dengan sensor dan instrumentasi. Mungkin di sini bukan lebih ke hardware-nya, tetapi lebih ke konsep bagaimana menyiapkan, contohnya terkait dengan sensor placement. Jadi untuk sekolah lanjutan saya ini, saya menginduk ke bidang penelitiannya Bu Farida yang ada di Inscript. Untuk institusi sendiri, saya di sini melekat dengan Inscript, di mana merupakan apa uh, tim research yang dinaungi oleh Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Untuk bidang keahlian, saya berangkat dari akustik, terus kemudian green building dan juga fisika bangunan. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Untuk anggota dari ISRIP sendiri, ada beberapa dosen dengan bidang keilmuan masing-masing yang bisa kita lihat juga di bagian kanan. Bidang keilmuan yang ada di ISRIP itu ada green building, terus kemudian instrumentasi measurement, sensor, kontrol, energi, dan seterusnya. Yang saya tampilkan di sini merupakan Bapak Ibu dosen yang aktif pada saat ini. Ada juga Bapak Ibu dosen yang tergabung, tetapi karena sedang tugas sekolah sehingga difokuskan untuk sekolah dulu dan belum aktif lagi untuk bekerja sama di penelitian dengan ISRIP ini. Jadi di sini saya merupakan alumni Teknik Fisika sejak 2014 sampai 2015. Mungkin saya berangkat dari bidang keahlian terkait dengan akustik, di mana akustik ini terbagi menjadi akustik ruang dan akustik lingkungan.
Selanjutnya saya diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan UGM itu sendiri dalam bidang green building, di mana pada saat itu terdapat beberapa bangunan baru di UGM itu yang diperlukan assessment. Jadi di tahun 2015 saya mulai mempelajari terkait dengan green building. Selanjutnya di tahun 2016 sampai 2017 saya tetap memperdalam terkait dengan bidang keilmuan akustik dan berkembang lagi tidak hanya pada akustik ruang dan lingkungan, tetapi lebih spesifik lagi terkait dengan soundscape, terus kemudian alat ukur, dan menambah satu keilmuan yaitu thermal, di mana di sini berkaitan dengan simulasi CFD. Di tahun berikutnya, di tahun 2018 hingga 2019, karena memang ini proses pembelajaran saya juga, bidang keilmuan saya semakin bertambah lagi. Selain simulasi CFD, ada juga terkait dengan building energy monitoring system, terus kemudian akustik, menambah studi kasus tidak hanya di lingkungan, tetapi juga ada akustik rumah sakit, karena fungsi dan dari bangunan itu akan memiliki karakteristik yang unik, sehingga treatment dari akustiknya itu sendiri pun akan menjadi unik. Terus tambahan lagi masuk di tim reputasi, yaitu Campus Sustainability Ranking, di mana di tahun 2018 UGM mulai berpartisipasi dalam pemeringkatan Campus Sustainability. Selanjutnya, jika dari tahun 2019 ke belakang, saya masih aktif sebagai tim peneliti, yang mana untuk beberapa studi kasusnya itu masih terbatas mungkin di regional Jogja ataupun di UGM itu sendiri. Di tahun 2020 mulai ada beberapa kesempatan, di mana di sini sebagai konsultan. Jadi ada sebagai konsultan perencana akustik, kemudian konsultan sertifikasi green building, pemetaan konsumsi energi, dan berlanjut lagi terkait dengan tim reputasi untuk sustainability campus ranking. Dari beberapa pengalaman yang saya alami di sini, mungkin yang berkaitan dengan fisika bangunan, saya bagi menjadi dua, di mana fisika bangunan yang berkaitan dengan desain, terus kemudian yang kedua fisika bangunan yang berkaitan dengan kondisi bangunan existing. Untuk fisika bangunan yang berkaitan dengan desain, itu ada akustik ruang dan lingkungan. Di sini kita melakukan analisis ataupun kajian pada desain suatu bangunan ataupun kawasan, kemudian juga kenyamanan termal, karena saat ini untuk kenyamanan termal itu sendiri mulai banyak diperhatikan, tidak hanya untuk kenyamanan penghuninya, tetapi juga bagaimana melihat potensi untuk ventilasi alami, karena berkaitan dengan konsumsi energi. Terus kemudian yang terakhir dengan cooling load. Cooling load ini lebih spesifik terkait dengan cooling load yang cooling load yang dihasilkan oleh bangunan itu sendiri, misalkan pemilihan materialnya, orientasi bangunan, iklim mikro, dan seterusnya. Sementara untuk kondisi existing, di sini yang berkaitan dengan fisika bangunan, itu ada terkait dengan building monitoring system. Jadi kita melakukan pemantauan konsumsi energi ataupun performa bangunan, sehingga tetap sesuai dengan yang diharapkan, atau tidak melebihi mungkin konsumsi yang boros, ataupun tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuninya. Untuk BMS ini sendiri merupakan suatu monitoring yang sudah melibatkan, kalau kita lebih mengenal mungkin sekarang IoT ya, Internet of Things, mungkin lebih advance lagi. Tetapi ada juga beberapa evaluasi untuk konsumsi energi yang itu masih melakukan survei ataupun masih melakukan pemetaan secara konvensional, yaitu dengan survei kebangunan-bangunan, karena biasanya untuk survei kebangunan-bangunan bisa mendapatkan informasi lebih detail karena kita melakukan diskusi ataupun wawancara dengan pemilik bangunan. Dan yang terakhir ialah sustainability campus. Untuk sustainability campus ini mungkin berkaitan dengan sertifikasi. Ada sertifikasi yang menilai kampus secara keseluruhan, dan ada juga yang hanya pada satu building tertentu saja. Jadi untuk pemeringkatan ini ada beberapa nanti Bapak Ibu untuk kawasan kampus dan ada untuk per buildingnya. Di sini outline yang akan saya sharingkan pada sore hari ini ada 4 bagian sesuai dengan yang saya kerjakan selama ini. Ada akustik, di mana akustik ruang nanti dibagi pasif dan aktif, terus kemudian juga ada akustik lingkungan. Selanjutnya thermal, ini berkaitan dengan simulasi CFD, terus kemudian juga cooling load.
Selanjutnya energi berkaitan dengan building monitoring system dan pemetaan konsumsi energi. Dan yang terakhir ialah campus sustainability. Itu yang aktif diikuti oleh UGM sejak 2018 hingga saat ini, yang mana saya juga terlibat dalam pemeringkatan tersebut, ialah UI Green Metric World Ranking. Untuk kriteria-kriteria ataupun penilaian-penilaian pada campus sustainability ini, pada dasarnya itu sama untuk penilaian setiap gedung-gedung juga. Untuk akustik ruang, ini merupakan hal pertama yang saya pelajari. Jadi di sini untuk paparannya ataupun untuk sharingnya, saya akan bercerita proses bagaimana saya belajar hingga pada akhirnya saya bisa mempelajari beberapa bidang yang terkait dengan fisika bangunan. Saya berangkat dari akustik ruang dan akustik lingkungan. Berdasarkan pengalaman, baik itu penelitian ataupun proyek-proyek yang sudah dikerjakan, untuk akustik ruang itu sendiri, tantangan yang biasanya dihadapi itu terkait dengan kualitas dengung ataupun refleksi dari ruang. Untuk saat ini, mungkin pada saat dulu tahun 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, saya cukup kesulitan sekali untuk memasukkan akustik ruang ke dalam bangunan. Karena memang belum banyak dikenal oleh orang-orang, terutama untuk perencana bangunan. Tetapi mulai dari 2020, sudah mulai banyak perencana-perencana eh, yang memang sudah aware adanya kebutuhan akustik ruang. Jadi akustik ruang itu tidak hanya terkait noise, tapi juga terkait dengan kenyamanan, seperti itu. Karena untuk SNI itu sendiri dan untuk pemeringkatan, baik itu sertifikasi untuk bangunan ataupun Green Campus, itu juga mulai memasukkan terkait dengan akustik. Selanjutnya, selain tadi berkaitan dengan waktu dengung ataupun refleksi dari ruang, ada juga berkaitan dengan speech intelligibility dan speech clarity dan music. Jadi kalau suatu ruang secara general itu mungkin bisa dievaluasi hanya dengan waktu dengung, tetapi untuk evaluasi lebih advance lagi, itu biasanya kita mengarah kepada speech intelligibility ataupun clarity. Clarity ini ada dua juga, ada yang untuk speech, ada yang untuk music. Dan yang terakhir ialah environmental noise impact. Kenapa ini perlu? Karena biasanya dalam proses pembangunan, jika kita keliru dalam memilih material, itu akan sangat berpotensi adanya noise leakage ataupun adanya noise transmission dari outdoor ke indoor, sehingga ketika kita sudah melakukan desain di dalam ruangan sudah baik, memilih materialnya sudah baik, tetapi karena ada satu bidang, misalkan bidang dinding, memilih material yang kurang tepat, itu juga akan menjadi kendala ataupun akan menjadi masalah, seperti itu. Saya masuk ke untuk akustik ruang terkait desain fasik. Jadi ini beberapa metode ataupun alur yang biasanya kami gunakan dalam mengevaluasi ataupun melakukan kajian terhadap suatu bangunan di mana masih dalam tahap desain. Biasanya kita mendapatkan data dalam bentuk 3D ataupun data arsitektur, di mana kalau misalkan untuk arsitektur itu sendiri mempunyai 3D yang lebih detail. Misalkan untuk dinding itu memiliki ketebalan. Untuk kebutuhan akustik ataupun simulasi akustik, biasanya kita perlu melakukan simplifikasi, artinya merubah dari 3D-nya versi arsitek menjadi 3D untuk versinya akustik. Jadi ada simplifikasi tadi, misalkan untuk dinding yang biasanya digambarkan mempunyai ketebalan, untuk kebutuhan akustik kita hanya butuh menggambarkan dalam single layer saja, karena untuk ketebalannya itu nanti akan didefinisikan dalam algoritma akustik itu sendiri. Jika simplifikasi ini sudah selesai dikerjakan, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan, di mana memastikan bahwa desain ataupun 3D yang kita gambar ulang itu tidak memiliki potensi kebocoran. Karena kalau misalkan memiliki potensi kebocoran, akan mempengaruhi terhadap kualitas dari simulasi akustiknya itu sendiri. Jika kebocoran itu sudah diidentifikasi dan hasilnya 0 ataupun zero hole, kita bisa melanjutkan untuk pendefinisian, di mana untuk pendefinisian ini spesifik terkait dengan jenis material yang digunakan. Karena setiap material itu memiliki karakteristik yang unik. Misalkan tembok memiliki karakteristik
material yang reflektif, terus kemudian ada karpet dan seterusnya. Ini perlu kita definisikan jenis material apa yang kita gunakan untuk masing-masing bidang batas, baik itu untuk floor, terus kemudian wall, dan untuk ceiling dan lainnya seperti itu. Selain pendefinisian koefisien absorpsi, kita juga perlu mendefinisikan di mana lokasi sumber dan penerimanya. Sumber ini biasanya kita gunakan berada di titik tengah ruang atau kita gunakan di posisi biasanya pembicara. Dan untuk desibel yang biasanya kita gunakan, karena ini memang tahap simulasi dan juga sudah tertulis dalam standar ISO terkait dengan simulasi ini, untuk sumbernya sendiri kita mengatur di 94 desibel. Jadi itu berkaitan dengan tekanan di satu ATM, desibelnya berapa itu setara dengan 94 desibel. Setelah dilakukan pendefinisian untuk material, terus kemudian source dan receiver, kita akan melakukan ray tracing. Artinya kita akan mengenerate suatu berkas bunyi di dalam ruangan sehingga bunyi itu akan berinteraksi dengan semua material yang ada di dalam ruangan itu sendiri. Dan setelah bunyi itu di-generate, maka yang dihasilkan itu akan dalam bentuk ekogram. Ekogram ini bisa menunjukkan terkait dengan seberapa reflektif ataupun seberapa absorptif material yang ada di dalam ruangan itu sendiri. Selain ekogram, ada juga parameter akustik lainnya yang dihasilkan. Yang terutama ialah waktu dengung. Waktu dengung itu memang apa ya, hasil utama dari simulasi akustik. Sementara untuk tadi speech intelligibility ataupun clarity itu biasanya turunan dari waktu dengung. Jika memang waktu dengungnya itu cukup baik, clarity, terus kemudian juga speech intelligibility juga akan mengikuti. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa studi kasus yang saya coba bawakan di sini untuk menunjukkan bahwa setiap ruangan itu memiliki keunikan masing-masing, di mana setiap ruangan juga memiliki fungsi dan aktivitas masing-masing, terus kemudian juga pemilihan material masing-masing. Jika ruang-ruangannya seperti ini akan cukup kompleks dalam melakukan kajian akustik secara pasif karena bentuk gubahan ceiling yang misalkan lengkung ataupun tidak rata itu cenderung akan menghasilkan pantulan-pantulan yang jika dipersepsi oleh manusia itu sangat mengganggu sekali, sehingga di sini biasanya yang paling sulit ataupun yang paling menantang ketika suatu bangunan memiliki desain lengkung. Selain itu juga ada beberapa desain bangunan lainnya yang memang memiliki undakan ataupun takian. Jadi di sini untuk slide ini ada beberapa studi kasus yang coba saya hadirkan. Ada masjid, terus kemudian juga ada hall, ada stadium. Untuk stadium ini sendiri juga masalah utamanya biasanya di area ceiling dan di area dinding. Karena untuk ceilingnya itu sendiri menggunakan material yang reflektif, terus kemudian juga di area dinding juga menggunakan jenis dinding yang dari konkret, di mana untuk hard material itu memang biasanya mempunyai sifat reflektif. Sementara untuk soft material seperti tadi karpet, terus kemudian juga mungkin panel akustik itu memiliki sifat absorptif seperti itu. Oke, ini beberapa project ataupun beberapa research yang kami lakukan. Selanjutnya, ini untuk studi kasus lain, di mana ada ruang press conference, terus kemudian juga ruang rapat, ada juga ruang kelas, dan ada juga multipurpose. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini, untuk bentukan-bentukan ruangan yang menjadi studi kasus, pada kajian akustik ini cukup beragam, cukup bervariasi, baik itu di area dinding ataupun di area untuk ceilingnya. Sehingga di sini diperlukan memang konsep yang matang, sehingga untuk pemilihan material, terus kemudian juga nanti jika pemilihan material itu sudah tepat, itu akan sangat membantu untuk pendesainan di bagian sound systemnya ataupun di bagian aktif desainnya. Di sini untuk mungkin press conference ini kendala yang dihadapi ya terkait dengan pemilihan material di area ceiling, di mana untuk ceilingnya menggunakan metal, terus kemudian di sini juga ada area dinding dengan bentuk dinding yang lengkung ditambah adanya kaca di area dinding tersebut, sehingga potensi adanya pemantulan itu sangat besar sekali. Untuk ruang rapat ini
Jika dilihat Bapak Ibu bentuknya memang ada beberapa bentuk apa ya, zigzag seperti itu. Terus kemudian juga material di area ceiling juga menggunakan metal, dan dinding-dinding yang digunakan juga masih bersifat reflektif, ditambah adanya bentuk apa ceiling yang ada drop ceiling. Jadi di area tengah ini ceilingnya tinggi, terus kemudian makin ke samping itu adanya posisi ceiling yang drop. Selanjutnya untuk ruang kelas, jika misalkan di tempat Bapak Ibu ada beberapa ruang kelas yang tipikal, artinya hanya cubicle kotak seperti itu, tetapi juga ada beberapa ruang kelas yang memang bentuknya seperti kipas dan juga undak-undakan. Ini juga akan memberikan sifat akustik yang unik karena bentuk undak-undakan dan bentuk kipas ini sendiri, sehingga perlu diperhatikan dalam pemilihan material, terutama di bagian undakan ceiling dan di area dindingnya itu sendiri. Dan yang terakhir, ini untuk multi purpose. Jadi kalau tadi kita melihat beberapa ceiling ada yang bentuk dome, terus kemudian juga ada yang bentuk datar, tetapi ada drop ceilingnya. Nah untuk yang terakhir ini ada suatu hall yang berfungsi sebagai multi purpose, memiliki bentuk ceiling yang limasan. Ini juga mempunyai tantangan ataupun keunikan akustik yang tersendiri. Ditambah lagi untuk di area ceilingnya itu menggunakan kayu, dan di area dindingnya juga menggunakan kayu. Jadi sebagian besar biasanya jika suatu perencana belum memiliki konsultan akustik, mereka akan cenderung memilih untuk material yang sifatnya itu reflektif seperti itu, sehingga potensi untuk menghasilkan waktu dengung yang cukup tinggi itu sangat sangat besar sekali jika tidak diimbangi dengan material-material yang sifatnya absorptif. Jadi kalau tadi kita bicara terkait dengan studi kasusnya, di sini mungkin setelah selesai melakukan kajian di bagian pasifnya, kita memastikan bahwa ruangan itu sudah memenuhi standar. Ruangan dalam bentuk pasif itu sudah memenuhi standar sesuai dengan fungsi ruangnya, terus kemudian volume ruangnya, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu desain aktif, di mana di sini untuk penempatan sound system. Untuk penempatan sound system ini sangat berkaitan sekali dengan desain pasif, artinya pemilihan range frekuensi, terus kemudian juga besar desibel dan seterusnya, itu sangat sangat berpengaruh. Ini merupakan hasil kajian kami. Jadi ketika kita melakukan pemilihan sound system berdasarkan pertimbangan kajian pasif tadi, kita bisa melihat seperti apa distribusinya. Biasanya untuk evaluasi penempatan sound system ini ada dua, yaitu terkait dengan speech intelligibility yang diwakilkan oleh STI, yaitu speech transmission class, dan ada juga yang diwakilkan oleh kejelasan, yaitu speech clarity ataupun music clarity. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat di bagian speech intelligibility ini, warna didominasi oleh warna kuning. Artinya suara yang didengarkan itu lebih jelas karena ada standar yang perlu dipenuhi untuk suatu ruangan supaya bisa nyaman ketika dipersepsi oleh penghuni ataupun pengguna ruang, yaitu minimal di angka 0,6. Seperti itu. Sementara untuk speech clarity itu lebih dari 0, terus kemudian juga untuk music clarity itu lebih dari 1,1 desibel. Jadi memang ketika kita melakukan desain itu ada standar-standar yang kita acu. Biasanya untuk akustik ini kita mengacu ke beberapa standar, ada SMI, standar dalam negeri, terus kemudian juga ada standar ISO. Oke, selanjutnya kalau tadi bicara terkait dengan akustik ruang, kita beranjak ke akustik lingkungan, yaitu berkaitan dengan noise mapping. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan ketika kita akan melakukan kajian terkait dengan noise mapping. Noise mapping itu apa sebenarnya? Noise mapping itu misalkan kita ingin melakukan kajian terkait suatu taman ataupun suatu kawasan, baik itu di area masjid ataupun di area kampus, yang memang kawasan kita ingin melihat kebisingannya itu seperti apa, terus kemudian juga sumber kebisingannya itu dari mana saja. Jadi ini tahapan-tahapannya yang biasanya kita lakukan, di mana kita perlu melakukan observasi lapangan. Observasi lapangan ini untuk melihat ada apa aja di lapangan, apakah memang ada fasilitas umum, terus kemudian juga bersinggungan dengan jalan raya, bersinggungan dengan tempat ibadah, sekolah, dan seterusnya. Setelah itu kita baru menentukan alat ukur. Nah, alat ukur ini berkaitan dengan data apa yang mau kita ambil. Apakah kita hanya cukup ingin mengambil data SPL-nya, atau kita juga ingin mengambil data audionya, karena kita ingin mengkarakterisasi sumber bunyi apa yang ada di area tersebut dan berapa desibelnya. Selanjutnya, setelah kita menentukan alat ukur, kita perlu mempelajari standar. Untuk standar ini sendiri, untuk
pengambilan data di lapangan saat ini memang yang ada di Indonesia itu masih terkait dengan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di situ mengatur terkait dengan penentuan titiknya, terus kemudian jam pengambilan datanya, dan settingan-settingan saat proses pengambilan data di lapangan. Selanjutnya itu menentukan titik pengukuran. Untuk titik pengukuran ini sendiri, kalau misalkan kita di ruangan, katakanlah kita mempunyai ruangan 5x5, biasanya kita jaraknya per 1 meter ketika kita ingin melakukan mapping di dalam ruangan. Tetapi jika kawasannya itu besar, misalkan taman ataupun kampus, otomatis kan kita perlu tahu daerah-daerah mana yang krusial, yang ingin kita identifikasi sumber bulunya, dan ingin kita cari solusinya, supaya tidak mengganggu area-area yang ada di dalam bangunan, ataupun area-area aktivitas. Setelah melakukan menentukan titik pengukuran, selanjutnya pengukuran di lapangan ataupun pengukuran in situ. Jadi di sini memang ada peraturannya tadi, berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Setelah kita mendapatkan data di mana ada beberapa alat ukur yang digunakan, tadi seperti yang disampaikan, hanya yang menghasilkan desibel saja, tetapi juga ada juga yang menghasilkan sinyal. Jika memang Bapak Ibu menggunakan alat ukur yang bisa menghasilkan sinyal itu perlu kita olah. Untuk apa? Kita untuk melihat seberapa fluktuatif kondisi di titik ataupun di lokasi yang Bapak Ibu ukur. Setelah itu, kita akan melakukan karakterisasi noise. Karakterisasi noise ini kita bisa melihat, kalau dari sinyal bisa terlihat mana saja sinyal-sinyal yang peak ataupun yang menimbulkan desibel yang tinggi. Nah, di situ juga kita bisa memperdengarkan. Ketika sinyal itu menunjukkan peak, kita bisa mengidentifikasi ataupun mengkarakterisasi, oh sinyal itu bersumber dari klakson, sinyal itu bersumber dari misalkan azan dan seterusnya. Seperti itu. Ini biasanya kita gunakan untuk mengidentifikasi ada sumber bunyi. Itu yang biasanya kita sebut wanted dan unwanted. Artinya ada yang memang diharapkan dan tidak diharapkan. Misalkan untuk sumber bunyi yang berasal dari klakson itu termasuk kategori sumber bunyi yang tidak diharapkan. Jadi perlu kita antisipasi ataupun kita cari solusinya. Tetapi ada sumber bunyi lain yang memang wanted ataupun diharapkan. Misalkan seperti bunyi azan, terus kemudian yang misalkan bunyi lonceng gereja dan seterusnya. Itu. Jadi ada klasifikasinya pada tahap karakterisasi noise ini. Setelah melakukan karakterisasi noise, selanjutnya kita akan melakukan generate data SPL ataupun sound pressure level. Di sini kita melihat di suatu titik tertentu bagaimana distribusi untuk SPL-nya. Karena data-data SPL di setiap titik ini nanti akan kita gunakan sebagai inputan untuk data visualisasi. Biasanya kalau misalkan kita hanya bisa mendapatkan data SPL itu tidak terbayang seperti apa, apa ya istilahnya. Dampak yang nanti dihasilkan dari noise-noise yang dihasilkan oleh sumber noise yang ada di sekitar titik pengukuran. Di sini hasil akhir dari noise mapping itu ialah suatu peta yang menunjukkan karakterisasi di area itu dengan sumber bunyi tertentu itu akan seperti apa sumber bunyinya dan akan seperti apa distribusi SPL-nya dan sejauh mana bisa mempengaruhi aktivitas ataupun mempengaruhi zona-zona bangunan ataupun ruang-ruang yang bersinggungan langsung dengan sumber-sumber noise tersebut. Jadi di sini ada beberapa visualisasi yang coba saya berikan gambaran kepada Bapak Ibu. Kalau ada 10 tahapan, di sini yang kedua tadi kita menentukan alat ukur. Ini salah satu alat ukur yang biasanya kami gunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi alat ukur ini memiliki beberapa jenis mikrofon sesuai dengan fungsinya, dan yang terpenting untuk alat ukur ini tidak hanya mengukur dalam bentuk desibel, tapi juga bisa menghasilkan dalam bentuk suara, dalam bentuk sinyal. Dan pengolahan sinyal yang kami lakukan itu biasa menggunakan Audacity, di mana ini open source, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengakses software ini dengan gampang, dan untuk penggunaannya sendiri juga cukup gampang. Terus untuk karakterisasi tadi yang saya maksudkan, karakterisasi ini mungkin bisa di sini bisa dilihat ada beberapa bentuk fluktuatifnya sinyal ataupun spektrogram itu. Ada bagian-bagian yang peak. Nah, ini nanti yang kita identifikasi berapa desibel dan itu sumber bunyi apa. Setelah itu untuk melakukan generate SPL kita bisa menggunakan software lainnya. Dimana untuk software ini ketika kita melakukan input ataupun memanggil sinyal tadi, hasil rekaman dari nomor 2, itu kita bisa melakukan generate.
untuk nilai SPL-nya. Nah, nilai SPL ini sendiri nanti akan menjadi input yang kemudian kita masukkan ke dalam suatu software lagi. Jadi ada beberapa software yang digunakan untuk pengolahannya, di mana hasil akhirnya itu sendiri bisa dilihat Bapak Ibu di nomor 10. Jadi kalau untuk contoh yang saya tampilkan, ini kawasan di area Masjid Solo, masjid yang GMS yang Zayed itu, di mana di sini untuk sumber bunyinya berasal dari traffic, yang mana untuk sumber bunyi itu sendiri pada kondisi intersection ataupun pada kondisi lampu merah yang padat, kurang lebih untuk distribusinya seperti ini. Jadi karena memang jauh dari sumber bunyi, sehingga untuk area aktivitas itu masih aman karena ada standar-standar yang memang termasuk uh, ada zona dark zone, terus kemudian gray zone, ada white zone, di mana ini berdasarkan tingkat desibelnya. Nah, untuk selanjutnya, ketika memang kita bersinggungan langsung dengan sumber bunyi ataupun dengan noise, yang perlu diperhatikan ialah pemilihan material. Jadi pemilihan material yang dia itu memiliki karakteristik yang bisa memblok ataupun yang bisa menahan suara sehingga suara dari outdoor tidak masuk ke indoor. Di sini biasanya untuk pemilihan materialnya itu diwakilkan dengan parameter STC, yaitu Sound Transmission Class. Untuk standar yang biasa digunakan itu minimal 35 desibel. Jadi solusi ketika kita sudah melakukan pemetaan, kemudian kita akan beranjak ke solusi yang bisa dilakukan ialah pemilihan material. Oke, selanjutnya jika tadi bicara terkait dengan akustik, saya masuk ke materi terkait dengan CFD dan cooling load. Untuk CFD dan cooling load ini sendiri secara data inputan yang digunakan itu ada beberapa yang beririsan, Bapak Ibu. Jadi di sini sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Jadi untuk melakukan simulasi CFD ataupun analisis CFD, beberapa yang perlu kita lakukan itu ialah pendefinisian penggunaan weather data, terus kemudian geometri, penentuan lokasi dan orientasi bangunan karena ini sangat berpengaruh, terus kemudian juga terkait dengan transfer panas, kita perlu mendefinisikan sifat material, tetapi sifat material yang khusus untuk thermal, di mana ada nilai U value yang perlu dimasukkan, terus kemudian juga resistansi ataupun konduktivitasnya. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan exposure dan tipe bukaan. Jadi exposure itu apakah misalkan bangunan ataupun study classes yang Bapak Ibu gunakan itu wind exposure-nya itu hanya sedang saja kah atau normal atau cukup mendapatkan exposure angin yang cukup besar, itu nanti akan mempengaruhi juga. Terus kemudian terkait dengan lokasi bangunan itu apakah di area urban atau suburban atau kota dan seterusnya, itu perlu kita definisikan juga karena biasanya kalau misalkan di area kota itu nanti akan ada pertimbangan efek dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Terus yang terakhir ialah terkait dengan bukaan jendela dan bukaan pintu. Untuk bukaan jendela dan bukaan pintu ini berkaitan dengan jenisnya. Mungkin Bapak Ibu tahu ada beberapa jenis jendela dan pintu yang misalkan ada yang sliding, ada yang top hang. Top hang itu kalau misalkan kita buka, dia akan hanya sedikit bukaannya, atau ada juga yang bukaannya yang side hang, bisa dibuka lebar dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi seberapa besar potensi angin yang bisa masuk ke dalam ruangan. Untuk data-data ini itu bisa digunakan juga dalam dalam simulasi cooling load. Untuk cooling load ini mungkin lebih spesifik lagi terkait dengan pembebanan yang ada di bangunan, Bapak Ibu. Pertama itu okupansi pada area yang dikondisikan. Artinya area, kan ada beberapa area nih, koridor, terus kemudian toilet, itu termasuk area-area yang tidak dikondisikan. Tetapi area-area seperti kalau untuk kampus ada ruang kelas, terus kemudian juga ada ruang administrasi, terus kemudian juga ada ruang perpustakaan, itu termasuk dengan area yang dikondisikan. Jadi itu perlu kita definisikan okupansinya berapa jumlahnya. Selanjutnya terkait dengan penjadwalan operasional ruangan. Ada beberapa ruang yang bisa jadi itu hanya digunakan setengah hari, misalkan 4 jam. Tapi ada juga ruang-ruang yang digunakan full 1 hari kerja dari jam 8 sampai jam 4, misalkan seperti itu. Nah, itu perlu kita definisikan juga untuk mendapatkan cooling load yang lebih akurat. Selain itu ada juga internal heat gain.
Untuk internal heat gun ini ada jenisnya, yaitu ada internal heat gun dari lighting, karena memang dari peralatan elektronik itu juga menghasilkan panas. Terus kemudian juga ada internal heat gun dari equipment, seperti komputer mungkin. Terus kemudian juga ada kulkas, oven, dan seterusnya. Itu bisa kita definisikan di sini. Dan yang terakhir ialah kebutuhan air exchange. Jadi ada standar juga untuk setiap fungsi ruang itu memiliki kebutuhan pertukaran udara minimal yang harus dipenuhi. Untuk nilai pertukaran udara ini itu ada standar yang berlaku di Indonesia, ada juga standar yang dari ASHRAE. Nah, untuk hasil yang dikeluarkan ataupun di-generate dari inputan yang sudah kita define, untuk CFD itu sendiri nanti akan bisa melihat distribusi terkait dengan kecepatan udara di dalam ruangan. Dan juga kita ingin lebih detail lagi, bisa mengevaluasi terkait dengan kenyamanan thermal di dalam ruangan itu sendiri seperti apa. Sementara untuk cooling load itu kita bisa melihat pembebanan pendinginan di dalam ruangan itu berdasarkan kategori-kategorinya itu seperti apa, berdasarkan tadi okupansi, terus kemudian juga lighting, dan juga ada solar dan air exchange-nya. Ini nanti bisa mengarah untuk ke sizing HVAC ataupun penentuan 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 kapasitas AC yang digunakan seperti itu. Nah, ini contohnya untuk CFD itu sendiri ada dua, ada memang CFD internal dan ada CFD eksternal. Kalau untuk CFD eksternal ini sendiri, itu merupakan tahap awal untuk kita bisa melakukan identifikasi area-area mana yang memang mendapatkan paparan angin yang cukup besar dan arah angin itu datang dari mana. Ketika kita sudah bisa melakukan identifikasi seperti itu, kemudian kita akan bisa melakukan penentuan jenis bukaan di area mana saja, terus kemudian juga berapa persen bukaan tersebut. Jadi untuk melihat potensi distribusi angin ataupun untuk tahu distribusi CFD eksternalnya, kita perlu melakukan identifikasi terkait dengan arah angin yang dominan itu dari mana. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu yang ada di bagian kanan bawah ini merupakan windrows. Jadi kita punya data dalam bentuk user data, terus kemudian kita olah sehingga di sini bisa kita lihat nanti arah dominannya dari mana saja. Nah, ini yang biasanya kita gunakan untuk inputan ataupun untuk melakukan analisis terkait dengan CFD. Jadi berdasarkan hasil dari windrows ini, arah angin dominan yang teridentifikasi itu dari arah 70 derajat, 170, 250, dan 350. Di mana untuk ketinggiannya ini sendiri pada ketinggian 1,13 yang kita identifikasi seperti itu. Jadi ini sangat tahapan ini sangat penting karena kalau misalkan kita tidak bisa melakukan identifikasi arah mata angin yang arah angin yang dominan dari mana, itu akan membutuhkan proses iterasi yang lebih lama lagi, sehingga nanti untuk proses penentuan jenis bukaan, di mana bukaan jendela yang tepat itu cukup lama juga. Jadi langkah pertama kita perlu melihat distribusi angin selama 1 tahun, terus kemudian juga kita selanjutnya melakukan simulasi CFD eksternal. Setelah simulasi CFD eksternal dilakukan, kita langsung masuk ke CFD internal. Jadi di sini tadi kasus yang saya coba tampilkan itu berkaitan dengan suatu ruang yang dikondisikan. Jadi di sini bisa dilihat Bapak Ibu ada ruang yang dicuplik untuk dicek CFD internalnya itu seperti apa. Jadi di sini ada beberapa kondisi, ada 2 kondisi tepatnya yang coba saya tampilkan. Itu yang dikaitkan dengan kondisi di dalam, yang dikaitkan antara kondisi luar dan kondisi dalam. Jika tadi bisa dilihat arah mata anginnya ya dari mana yang dominan. Kalau misalkan kita lihat di sini di area sini, jadi di area ini itu ada arah angin dominan. Jadi untuk distribusinya untuk internal ini sendiri mungkin biasanya selain distribusi udara di dalam ruangan, kita juga bisa langsung mengevaluasi berkaitan dengan kenyamanan di dalam ruangan. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu untuk di area
untuk gambar ataupun grafik yang ada di kanan ini menunjukkan seberapa kenyamanannya. Jadi kalau misalkan dilihat ada beberapa area yang untuk gambar yang di kiri itu ada campuran antara warna kuning dan warna hijau. Bisa kita lihat di sini berarti masih dari arah netral ke arah slightly warm. Sementara kalau untuk yang gambar di sebelah kanannya itu lebih banyak ke area orange-nya, sehingga untuk kenyamanannya itu sendiri dari slightly warm menuju warm seperti itu. Nah, ini nanti yang bisa dihasilkan juga untuk evaluasi terkait dengan kenyamanan si api di dalam ruangan. Karena kalau misalkan yang saya tampilkan ini terkait dengan distribusi kecepatan udara di dalam ruang akan lebih sulit untuk mengevaluasinya, sehingga di sini yang ditampilkan langsung ke kenyamanan termalnya seperti itu. Oke, dari hasil tadi setelah masuk ke dari CFD eksternal terus kemudian CFD internal, di sini kita melakukan penentuan skenario ventilasi ataupun jendela bukaan berdasarkan potensi yang tadi. Jadi di sini ada beberapa area di mana kita kita melakukan apa ya, melakukan identifikasi antara kecepatan udara luar terus kemudian dengan suhu lingkungan seperti itu. Di sini bisa dilihat mana-mana saja yang termasuk zona nyaman. Untuk zona nyaman itu sendiri ketika kecepatan udara di luar itu maksimum 3, terus kemudian juga suhu lingkungan itu 2,58, itu masih dalam kondisi nyaman. Tetapi jika ada pergeseran suhu di luar dari 25,8 menjadi 8, itu akan menuju ke area-area yang tidak nyaman. Adapun area-area yang masih nyaman, itu nanti ada catatan di mana untuk area-area nyaman itu jika berada pada lokasi yang arah datangnya angin dominan tadi 70 derajat, 170, 250 dan 350. Dari identifikasi tadi, terus kemudian ini sebetulnya prosesnya panjang, bisa dilihat dari flowchart yang ada di sisi kiri ini, bagaimana kita bisa menentukan scheduling terkait dengan bukaan jendela itu jam berapa saja, terus kemudian di area mana saja. Artinya jendela-jendelanya kan tadi nggak semuanya itu mendapatkan paparan yang merata, sehingga nanti perlu ditentukan jendela mana yang bisa dibuka dan jendela mana yang ditutup pun tidak masalah seperti itu. Jadi di sini mungkin bisa dilihat untuk tahapan-tahapannya. Tadi setelah kita melakukan simulasi CFD ruang aktivitas, selanjutnya kita melakukan threshold thermal convertment terkait dengan kecepatan angin dan suhu sesuai dengan grafik yang ada di kanan. Setelah itu, jika threshold terpenuhi, maka di situ akan bisa dilihat untuk waktu, jam, hari, dan bulan operasional ventilasi alami saat threshold-nya terpenuhi. Dan terakhir ialah penjadwalan ventilasi alami yang per bulan. Bisa dilihat dari sisi kanan ini, Bapak Ibu, untuk skema penjadwalan ventilasi alami pada jam operasional untuk studi kasus tadi, itu berada di bulan Januari, terus kemudian di setiap bulannya ada, tetapi memang yang paling dominan itu di bulan Februari, dan untuk jamnya itu sendiri dari jam 8 sampai jam 10. Ini bisa digunakan sebagai suatu kebijakan, misalkan di tempat Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui bahwa di jam tersebut kondisi angin ataupun ventilasi alami itu sudah memenuhi standar, kita bisa melakukan kebijakan bahwa penggunaan AC itu harus di atas jam 10. Seperti itu. Jadi memang arahnya untuk ventilasi ini nanti akan berkaitan dengan scheduling penggunaan AC, yang mana secara tidak langsung nanti akan berkaitan juga dengan konsumsi energi. Tuh. Oke, selanjutnya tadi terkait dengan ventilasi, kita beralih terkait dengan cooling load. Untuk cooling load ini sendiri, kita melakukan simulasi berbasis simulasi thermal dinamis, di mana di sini inputannya tadi seperti yang sudah disampaikan, ada weather data, terus kemudian juga ada aktivitas internal, selanjutnya ada sistem bangunan. Sistem bangunan ini sendiri berkaitan dengan material, terus kemudian juga jenis material ada yang selubung transparan, yaitu kaca, ada yang masif, ada juga shading. Shading itu mungkin akan mempengaruhi juga terhadap besarnya radiasi ataupun besarnya efek paparan dari matahari ke dalam ruangan.
seperti itu. Dan output yang dihasilkan ialah yang utama itu berkaitan dengan cooling load untuk pembebanan people, terus kemudian pembebanan lighting, equipment, solar, dan air exchange. Jadi di sini proses yang kami lakukan untuk simulasi thermal dinamis ini, jadi untuk prosesnya pendefinisian lokasi, terus kemudian juga weather data, geometri modeling, sama untuk geometri modeling tadi juga sama dengan akustik, artinya kita perlu melakukan simplifikasi karena biasanya model yang kita gambarkan di suatu software yang untuk kebutuhan khusus itu hanya membutuhkan informasi dalam single layer. Sementara untuk informasi ketebalan dan sebagainya itu ada program sendiri yang mana sudah tertanam di dalam software tersebut, ketebalan dan sifat materialnya. Terus construction modeling, untuk construction modeling ini sendiri tadi pendefinisian mana area masif, terus kemudian transparan dan seterusnya. Internal data modeling, jadi di sini kita perlu melakukan simulasi terkait dengan paparan matahari. Setelah melakukan simulasi terkait dengan paparan matahari, kita akan melakukan simulasi untuk thermal secara dinamisnya. Jadi nanti hasilnya itu bisa dalam bentuk angka, grafik, nilai-nilai yang berkaitan dengan radiasi, konduktivitas, dan kemudian juga radiasi, konduktivitas, dan konduksi. Ya, ada 3 yang biasanya kita gunakan di sini, konveksi. Jadi radiasi, konduksi, dan konveksi. Itu yang kita gunakan untuk evaluasi dari cooling load itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada data visualisasi. Data visualisasi ini nanti berkaitan dengan pembebanan cooling load berdasarkan tadi people, lighting, dan seterusnya. Jadi ini hasil dari pengolahan untuk cooling load tadi berdasarkan thermal dinamis, ada solar gain, air exchange, lighting, equipment, dan people. Di sini nanti akan terlihat area kondisi peak itu ada di bulan apa, terus kemudian tanggal berapa, dan seterusnya. Nah, untuk hasil-hasil dari cooling load berdasarkan pembebanan ini, itu nanti akan digunakan untuk indoor sizing dan outdoor sizing. Jadi berkaitan dengan AC, penentuan kapasitas AC ataupun kebutuhan AC. Jadi tadi selain dalam bentuk data ataupun tabulasi, hasil dari cooling load ini juga dalam bentuk grafik. Ini akan lebih memudahkan kita untuk melihat kondisi peak itu ada di bulan apa dan di tanggal berapa. Nah, hasil dari pengolahan cooling load ini sendiri kurang lebih akan seperti ini. Nah, biasanya kalau ini kan dalam bentuk kW ataupun kilowatt, mungkin kalau misalkan akan diolah lagi menjadi kebutuhan ataupun prediksi terkait dengan konsumsi energinya, itu akan kita kalikan berdasarkan dengan jam operasionalnya. Jadi ini hanya prediksi daya ataupun prediksi kebutuhan energinya, tapi untuk konsumsi energinya, prediksinya itu akan kita kalikan sesuai dengan jam operasionalnya. Oke, selanjutnya tadi berkaitan dengan desain, tahap desain, akustik, terus kemudian juga ada CFD. Ini ada lanjutan terkait dengan building monitoring system dan ada pemetaan konsumsi energi. Untuk building monitoring system ini sendiri yang sudah dikembangkan saat ini oleh tim, yaitu ada kombinasi tidak hanya melakukan monitoring terkait dengan konsumsi energi, tetapi juga terkait dengan kenyamanan dan quality-nya. Jadi ini merupakan desain dari dashboard yang kami kembangkan, di mana desain ini juga sudah kita berhak cipta. Ini beberapa cuplikan yang kami lakukan, yang kami tampilkan di sini. Ada outdoor monitoring, terus kemudian juga indoor monitoring, ada juga konsumsi energi. Jadi untuk tampilannya kita berbasis denah ataupun layout dari suatu bangunan, terus kemudian di sini juga dibedakan dengan warna-warna yang mana warna ini menunjukkan apakah ruangan ini digunakan, ruangan ini terjadwal, dan seterusnya. Dan jika ruangan itu digunakan, akan muncul terkait dengan monitoringnya, yaitu parameter kenyamanan dan konsumsi energinya. Ini berkaitan dengan hardware-nya, bagaimana sistem itu terinstall atau sistem itu diimplementasikan di dalam suatu bangunan, ada proses akuisisi data menggunakan sensor, terus kemudian juga pengolahan data
Dengan pengolahan datanya ini menggunakan cloud ataupun server. Terus ada juga aksi manajemen. Aksi manajemen ini jika kita mengidentifikasi adanya potensi potensi apa boros ataupun yang lainnya, itu nanti akan adanya aksi dari manajemen, baik itu misalkan menambah satu server otomatis atau kebijakan dan seterusnya, sehingga bangunan itu dalam performa yang baik secara energi dan juga secara kenyamanannya. Ya, selanjutnya, jika tadi building monitoring system itu digunakan sebagai satu sistem untuk mengevaluasi bangunan yang menggunakan teknologi, ada hal lain yang kami gunakan untuk melakukan pemetaan konsumsi energi, di mana untuk pemetaan ini masih bersifat mungkin konvensional, karena datang dari gedung satu ke gedung yang lainnya. Tetapi baik itu konvensional maupun itu sudah menggunakan teknologi, ada plus minusnya seperti itu. Nah, kalau tadi mungkin untuk plus minusnya kita tidak bisa mengidentifikasi secara detail seperti apa, karena memang hanya berbasis data yang kita akuisisi berdasarkan sensor. Sementara untuk pemetaan konsumsi energi yang datang langsung ke lapangan, itu kita bisa melakukan wawancara dan bisa melakukan identifikasi secara langsung bagaimana sumber-sumber pemborosannya, terus kemudian behavior dari pengguna bangunannya itu sendiri seperti apa. Tetapi untuk pemetaan konsumsi energi ini sendiri, kendala yang dihadapi itu biasanya terkait dengan pemilihan gedung yang kita lakukan. Artinya, jika kita mempunyai suatu sampel gedung yang memang baik, itu akan menghasilkan data yang baik juga, kurang lebih seperti itu. Tetapi jika memang gedung yang kita sampel itu tidak memberikan data ataupun tidak memberikan hasil yang representatif, itu akan menjadi kendala juga. Sehingga di sini ketika kita melakukan pemetaan konsumsi energi dengan kondisi terburuk, yaitu mendapatkan sampling yang tidak bagus ataupun yang sampling yang kurang representatif, kita perlu melakukan kajian yang lebih detail lagi. Mungkin kita bisa membandingkan dengan hasil sebelumnya atau menggunakan perbandingan antara kota sebelumnya dan menggunakan perbandingan standar ataupun yang lainnya. Sehingga di sini meskipun gedung yang disampel itu belum representatif, tetapi dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tadi, kita bisa mengantarkan yang awalnya itu memang belum baik, dengan penyesuaian-penyesuaian dan perbandingan-perbandingan dengan kota lain, bangunan lain, standar dan seterusnya, itu kita bisa mencari pemetaan yang yang mendekati ataupun yang representatif seperti itu. Nah, karena ini juga yang kami hadapi kemarin ketika melakukan pemetaan konsumsi energi di lapangan, ternyata sampel yang kita gunakan tidak representatif, sehingga tadi proses-proses yang kita lakukan ialah membandingkan dengan standar yang berlaku, kemudian juga membandingkan dengan kota-kota yang lain, ada juga membandingkan dengan data roadmap ataupun data yang sudah tersedia di sini, sehingga kita bisa melakukan improvisasi untuk data-data yang kurang tepat saat ditemui di lapangan, karena bisa jadi ketika kita melakukan survei di lapangan, orang yang kita wawancara atau informasi yang kita dapatkan juga ada yang keliru dan mungkin bisa jadi mereka juga tidak paham. Ini yang perlu kita carikan solusinya seperti apa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ketika memang kita menemui suatu kondisi di lapangan untuk sampel yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan representatif, yang tidak representatif, ini kita bisa membandingkan dengan beberapa referensi. Di sini misalkan kita menggunakan standar, terus kemudian juga bisa ditambahkan lagi juga menggunakan referensi gedung lain ataupun kota lain dan seterusnya. Jadi kalau untuk pemetaan konsumsi energi secara konvensional ini mungkin kelebihannya kita bisa lebih mengidentifikasi dan bisa menjustifikasi terkait dengan bagaimana bangunan itu beroperasi, terus kemudian juga apa sumber dari misalkan pemborosan atau sumber yang memang bisa menghasilkan bangunan itu kurang nyaman, boros dan seterusnya. Di sini untuk pemetaan konsumsi secara konvensional, kami juga melakukan perhitungan manual secara Excel, di mana untuk perhitungan ini setelah kita merasa yakin bahwa inputan yang kita lakukan itu sudah sesuai, kita akan melanjutkan
ke proses simulasi. Kenapa proses simulasi perlu dilakukan? Karena ketika kita melakukan perhitungan secara manual, ada beberapa keterbatasan, di mana keterbatasan berkaitan dengan efek dari iklim itu yang mungkin tidak terhitung di dalam perhitungan manual. Sehingga di sini tetap diperlukan untuk simulasi untuk memprediksi apakah konsumsi energi di suatu bangunan tersebut itu memang termasuk kategori boros ataukah hemat atau dan sebagainya. Mungkin perlu diingat juga Bapak Ibu, ketika kita melakukan survei, biasanya ada beberapa data yang menunjukkan hasil konsumsi energinya sangat hemat, ada juga boros dan seterusnya. Itu perlu kita justifikasi. Jadi tidak selamanya nilai konsumsi energi kecil itu hemat. Bisa jadi memang ada beberapa informasi yang tidak dilengkapi oleh mereka. Misalkan seperti ini, konsumsi energinya itu sangat rendah sekali. Kenapa? Oh, bukan berarti mereka itu hemat, tetapi karena memang secara jam operasional itu mereka sangat kecil karena fungsi ruangnya juga tidak banyak digunakan seperti itu. Jadi kelebihan untuk survei di lapangan itu kita bisa lebih komprehensif untuk melakukan analisis baik dari sisi behaviornya, terus kemudian juga dari sisi bangunannya, dan juga dari beberapa aspek lainnya schedulingnya seperti itu. Jadi ini yang kami lakukan untuk pemetaan konsumsi energi yang ini masih berlangsung untuk beberapa kategori gedung. Ada gedung government office, private office, kemudian hotel, ada juga sekolah, kampus, mall, terus ada apartemen juga dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ini proses evaluasi untuk konsumsi energi karena memang kendalanya biasanya kalau bangunan-bangunan existing sangat sulit sekali ya untuk melakukan implementasi building monitoring system karena untuk building monitoring system itu sendiri sangat potensial ataupun sangat memungkinkan untuk diinstal pada bangunan baru seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke kalau tadi kita bicara terkait dengan bidang spesifik akustik, thermal, terus kemudian juga mengarah ke bangunan. Ini yang terakhir saya akan memaparkan terkait dengan campus sustainability. Jadi tadi mungkin kalau Bapak Ibu bisa menyimak alurnya dari bagian yang terkecil, terus kemudian menuju sesuatu yang cukup besar, yang awalnya lingkupnya ruang, terus kemudian gedung, terus kemudian sekarang kita lingkupnya kawasan. Untuk kawasan ini sendiri ada evaluasi terkait dengan kampus sustainability. Sebetulnya baik itu kampus sustainability ataupun building sustainability secara kategori untuk mengevaluasinya itu secara keseluruhan sama. Jadi ada yang berkaitan dengan pengelolaan tapak, terus kemudian juga ada yang energi, ada yang water, ada yang limbah, ada juga material, kenyamanan, dan juga terkait dengan pemilihan material yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, di sini saya akan bercerita terkait dengan kampus sustainability yang memang kami ikuti ataupun di UGM yang diikuti sejak 2018. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk kategori penilaiannya itu sendiri ada setting and infrastructure berkaitan dengan tapak, selanjutnya ada energy and climate change, itu konsumsi energi, ada juga pengelolaan limbah ataupun sampah terkait dengan water, transportation, education, dan research. Mungkin perbedaannya kalau di kampus sustainability ini ada terkait dengan education dan research. Sementara kalau untuk bangunan itu sendiri tidak ada education dan research, lebih ke untuk material dan kenyamanan seperti itu. Jadi ini dari 6 kriteria tadi, mungkin karena memang kami mempunyai dasar keilmuan terkait dengan fisika bangunan, kami tidak hanya mengevaluasi seperti apa kondisi bangunan ataupun seperti apa kawasan tersebut, tetapi di sini juga kita sebagai satu engineer kita perlu melakukan rekayasa terkait dengan bagaimana proses untuk collecting datanya. Nah, untuk collecting data ini sendiri bisa dilakukan dengan dua, yaitu pertama manual, artinya door to door, mendatangi bangunan-bangunan yang ada di kawasan tersebut, atau menggunakan suatu sistem yang sudah bisa diimplementasikan atau digunakan oleh
pengguna bangunan itu sendiri. Jadi di sini pengembangan yang kami lakukan, Bapak Ibu, selain memang tadi kita melakukan evaluasi di bidang apa dalam aspek fisika bangunannya, di sini juga kita mulai mengembangkan terkait dengan sistemnya itu sendiri. Karena untuk kategori apa ya, eh, evaluasi bangunan saat ini sudah mulai banyak juga dimasukkan terkait dengan building automation, building monitoring system dan seterusnya. Jadi di sini kami juga mendukung adanya otomasi tersebut dengan menciptakan suatu suatu apa ya suatu sistem untuk collecting data. Nah, sistem ini masih dalam pengembangan, tetapi untuk sistemnya itu sendiri sudah kita daftarkan hak cipta, sementara untuk development-nya masih dalam proses. Jadi untuk tahun ini masih belum bisa digunakan, tetapi uh, untuk mempermudah proses pengumpulan data, meskipun sistem ini belum jadi, kami ada alternatifnya. Jadi kami secara paralel atau secara bersamaan, kami juga mendesain uh, uh, sistem untuk mengumpulkan data itu berbasis Excel. Di mana di sini misalkan Bapak Ibu bisa lihat di area bawah ini ada sheet terkait dengan rekap, terus kemudian SI, dan seterusnya. Untuk SI sampai ED ini merupakan kategori-kategori yang dievaluasi. Jadi sistem ini sebetulnya secara pekerjaan itu sama dengan sistem yang sedang kita kembangkan. Hanya saja bedanya untuk ini, untuk proses inputnya itu masih manual. Di mana di sini ketika kita memasukkan data yang kita dapatkan dari lapangan ke dalam sheet di database ini, itu akan otomatis terintegrasi dengan masing-masing sheet yang ada di SI, EC, dan seterusnya. Karena di sini yang mau kita lihat ataupun yang mau kita cek itu terkait dengan ketercapaian poinnya ataupun ketercapaian levelnya. Kayak misalkan kita bisa menghemat energi di angka 100. Poin yang bisa dicapai itu seperti apa? Nah, itu nanti yang mau kita lihat juga. Sehingga untuk sistem ini bisa membackup tadi sistem yang belum jadi, dan ini sudah kami gunakan juga. Baik lagi tadi kalau misalkan kita memahami sebagai suatu engineer, terus kemudian juga kita punya basic terkait dengan fisika bangunan, itu akan memudahkan kita untuk membuat sistem-sistem seperti ini. Karena kalau misalkan kita tidak mempunyai basic seperti ini, ketika kita mau menggunakan ataupun menciptakan suatu sistem, kita akan kesulitan. Kebutuhan dari sisi pengguna itu seperti apa. Terus kemudian juga untuk penampilan data itu yang representatif ataupun yang memang informatif itu seperti apa. Nah, kalau boleh saya balik lagi ke sini, jadi untuk tampilan-tampilan ini, Bapak Ibu itu sudah kita evaluasi juga. Seperti tadi sama halnya untuk tampilan yang ada di building monitoring system. Tampilan terkait dengan data yang menggunakan bar, terus kemudian yang menggunakan gauge dan seterusnya, itu merupakan dari proses kita literatur review, kemudian proses-proses mencari sebetulnya seperti apa kebutuhan dari pengguna, dan yang bisa membantu ketika kita menggunakan suatu sistem itu sudah bisa langsung digunakan nih untuk ke arah green certification ataupun tadi campus sustainability. Jadi kita mengarahnya ke situ. Nah, inilah keuntungan kita yang yang mempunyai background fisika bangunan ataupun bisa mempunyai background dari keteknikan, kita bisa melihat kita bisa melihat suatu stadifikasi itu secara menyeluruh, sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu bisa lebih terintegrasi dan juga lebih komprehensif seperti itu. Nah, untuk sistem ini meskipun ini sederhana, ini sangat membantu kami untuk mengevaluasi dan eh, bisa kita gunakan juga sebagai media ke komunikasi dan diskusi dengan pengelola bangunan, sehingga mereka bisa lebih terbayang dari sisi mana dan untuk kategori mana mereka bisa support seperti itu. Karena kalau misalkan kita hanya menggunakan data manual menunjukkan dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya, sepertinya itu kurang efektif karena dari pengelola juga kurang terbayang mereka itu kurang data di bagian mana, terus kemudian juga mereka bisa supportnya di bagian mana. Ya, selanjutnya ini terkait dengan jika tadi
secara menyeluruh untuk kampus, ini kita masuk ke yang lebih uh, detail karena data-data yang kita kumpulkan untuk kampus sustainability ini berawal dari data-data pada bangunan. Nah, di sini juga kami, termasuk saya di dalamnya, terlibat sebagai tim pendamping hijau UGM. Untuk tim pendamping hijau UGM ini sendiri yang mendampingi proses untuk pembangunan, baik itu dari tahap desain, terus kemudian juga dari tahap assessment setelah terbangun di sini. Untuk beberapa tahun terakhir ini ada sekitar 10 gedung baru yang terbangun. Ini sangat menguntungkan karena memang aspek-aspek tadi yang sebelumnya mungkin pada bangunan existing itu tidak tersedia, tetapi pada bangunan baru ini tersedia seperti penggunaan building monitoring system, di mana untuk memantau tidak hanya konsumsi energi, tetapi juga memantau terkait dengan renewable energy yang dihasilkan, terus kemudian juga adanya sensor okupansi, terus kemudian juga ada sensor CO2 dan seterusnya. Nah, untuk bangunan-bangunan ini kami diuntungkan dilibatkan dalam proses ini sehingga ketika tadi untuk memenuhi kebutuhan pada campus sustainability kita bisa lebih melihat apa namanya keterkaitannya antara satu dengan yang lain, antara bangunan dengan kawasan, dampaknya seperti apa, dan kita juga bisa menjustifikasi bangunan mana yang memang sudah memberikan dampak positif atau bangunan mana yang perlu ditingkatkan lagi sehingga bisa mencukupi ataupun mencapai kriteria sustainability kampusnya itu sendiri. Ya ini tadi mungkin roadmap untuk apa terkait dengan tim pendamping hijau UGM berawal dari 2019 hingga sekarang, di mana untuk pembangunan ini sendiri, ketika bangunan itu sudah terbangun, otomatis akan ada serah terima dari kami mungkin sebagai tim pendamping kepada pengelolanya. Tetapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, biasanya untuk pengelola itu sendiri mengalami kesulitan karena memang dari pengelola itu sendiri sepertinya keterbatasan mungkin pengetahuan terkait dengan building seperti apa dan seterusnya. Sehingga dari kami eh, tidak hanya mendampingi dalam proses desainnya, terus kemudian juga proses assessment pasca terbangun, tetapi di sini juga untuk memastikan bahwa semua itu apa namanya transfer knowledge-nya itu berjalan dengan baik. Di sini kita menyediakan suatu petunjuk teknis untuk pemilik-pemilik bangunan sehingga mereka tidak mengalami kesulitan ataupun tidak kendala ketika bangunan itu diserahkan ke mereka. Bangunan ini misalkan udah green sertifikasi, tetapi ketika diserahkan karena memang keterbatasan pengetahuan dan pengelolaannya itu bisa jadi itu akan bisa mengurangi penurunan performa. Nah, untuk menghindari ataupun untuk mengantisipasi itu, akhirnya kita melakukan pendampingan untuk pengelola bangunannya itu sendiri. Nah, selain melakukan pendampingan, kita juga menyiapkan tadi yang namanya petunjuk teknis. Jadi di sini untuk mempertahankan performa bangunan itu supaya tetap pada pada performa green ataupun sustainable, itu kita menyiapkan ada namanya operasional dan maintenance. Jadi dalam bentuk buku yang memang untuk prosesnya ini sendiri kita menyusun, terus kemudian kita melakukan pelatihan kepada pengelola bangunan. Di saat pelatihan itu dari pengelola bangunan melakukan memberikan masukan kepada kami terkait dengan pemilihan bahasa yang sekiranya membingungkan untuk pengelola bangunan seperti itu. Jadi setelah adanya proses interaksi antara kami sebagai penyusun buku tersebut, terus kemudian juga pengelola bangunan sebagai penggunanya, ada proses perbaikan di mana setelah proses perbaikan itu dan dirasa buku ini sudah layak untuk diploy ataupun untuk disebarkan ke pengelola bangunan, itu kami kirimkan ke pengelola bangunan sehingga setiap bangunan baru itu akan punya yang namanya PIC masing-masing, di mana PIC itu kami bekali dengan buku. Nah, untuk bukunya ini sendiri kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, petunjuk teknis operasional dan pemeliharaan. Di sini juga ada beberapa studi kasus, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pengelola bangunan. Dan jika memang karena sifatnya ini sudah serah terima dari tadi tim hijau ke pengelola bangunan, jika memang ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan, itu mereka juga kami bekali terkait dengan
bagaimana cara mencari solusi dan sebagainya di dalamnya itu sendiri. Untuk saya sendiri di bagian petunjuk teknis ini saya lebih banyak di kategori terkait dengan energy and climate change, karena apa namanya, di sini kan ada beberapa yang terlibat, dan untuk keterlibatannya itu kita dibagi, sementara untuk saya sendiri di sini berkaitan dengan energy and climate change. Oke, yang terakhir tadi pendampingan untuk proses desain, kemudian juga pasca desain dan penyerahan. Dan ini terakhir memang yang sedang berjalan dan masih berjalan untuk untuk sertifikasi. Jadi untuk gedung-gedung tadi yang memang sudah diserahkan dan diberikan petunjuk teknisnya itu sudah disertifikasi, tetapi melalui sertifikasi dari GBCI, Green Building Council Indonesia. Nah, untuk saat ini ada lagi pemeringkatan atau sertifikasi lain yang mengevaluasi terkait dengan bangunan gedung hijau yang dikeluarkan oleh PUPR. Secara kategori, menurut kami itu masih sejalan, artinya sama, tetapi mungkin untuk bagian PUPR ini ada beberapa hal yang cukup didetailkan. Sementara untuk kategori-kategorinya di sini, kalau di GBCI tadi ada 6, kalau di sini ada 7, tetapi secara keseluruhan hampir sama seperti itu untuk proses sertifikasinya. Nah, untuk saya sendiri eh, keterlibatan dalam proses sertifikasi ini, saya masih bergabung untuk bagian kategori efisiensi penggunaan energi, karena tadi memang mungkin bidang keilmuan saya berkembang, tapi hanya di bidang untuk energinya, karena memang akustik di sini juga tidak di apa ya, tidak dituliskan secara detail. Untuk bagian akustiknya sendiri hanya membahas terkait dengan noise, di mana untuk noise itu sendiri ada di bagian kualitas udara dalam ruang di sini. Jadi untuk support itu saya support di bagian efisiensi penggunaan energi dan untuk kualitas udara dalam ruang itu. Nah, ini mungkin untuk konsep yang eh, disediakan oleh GBCI, di mana untuk mengevaluasi suatu desain itu berkaitan dengan fenomena, terus kemudian juga pasif desain, tadi berkaitan dengan building automation system, building monitoring system, penggunaan sensor dan sebagainya, mikro, pengamanan dalam ruang, yang mana mungkin ini lebih advance lagi ke arah gedung sehat dan zero seperti itu. Tetapi pada dasarnya untuk pengevaluasian untuk kategori yang digunakan dalam mengevaluasi suatu kawasan ataupun suatu bangunan pada dasarnya sama, di mana di situ melibatkan terkait dengan fisika bangunan, tetapi memang sudah dilengkapi lagi dengan adanya teknologi-teknologi untuk mendukung dan untuk mempermudah dalam proses seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang coba saya paparkan pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Baik, terima kasih atas paparan dari Bu Resi yang sangat detail ya, panjang, lebar. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan komentar. Silakan ditulis di chat box. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Aida ya. Saya Aida dari Universitas Widyatama. Pertanyaan yang pertama, jika ternyata dari sisi akustik suatu ruangan dikatakan tidak layak untuk tujuannya, misal auditorium, konser musik, bahkan setelah pemilihan material disesuaikan, apakah sampai akan mengubah desain arsitekturnya? Silakan nih satu persatu aja dulu. Oke, ini Pak Edi. Oke, terima kasih Bu Widya ya tadi. Bu Aida, maaf Bu Aida. Ya Bu Aida. Ini berarti kondisinya untuk auditorium existing ya, artinya yang sudah terbangun. Kalau untuk treatment akustik itu sendiri, memang biasanya kita ada dua, untuk pasifnya dulu ya, ada dua pasifnya itu.
di mana kita intervensi di bagian geometri, terus kemudian juga kita intervensi di bagian, maaf bukan intervensi, kita rekayasa di bagian materialnya. Jika memang kondisinya ini sudah terbangun, berarti untuk kesempatan pertama geometri kita tidak bisa untuk merekayasa, artinya tidak bisa memberikan masukan. Tetapi kita masih bisa memberikan masukan di bagian material. Rasanya ketika memang material itu sudah tepat, itu akan apa akan bisa membantu untuk mencapai kualitas akustik sesuai dengan standar. Tetapi di sini mungkin kondisinya ketika tadi ya material sudah dipilih, kok masih belum memenuhi standar. Nah, mungkin kita tidak langsung untuk merubah geometri ataupun tidak melakukan rekayasa pada bagian ruangan itu sendiri. Tetapi di sini yang perlu kita lakukan ialah kita menggunakan suatu desain aktif, di mana desain aktif ini bisa kita setting. Artinya gini, setiap pemilihan material yang kita gunakan itu kan memiliki karakter yang berbeda. Apakah dia itu cukup baik penyerapan di frekuensi rendah, apakah cukup baik di frekuensi tinggi dan seterusnya. Artinya punya punya apa ya karakternya lah seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan pemilihan sound system itu harus disesuaikan juga dengan karakter material kita. Dan saat setting sound system itu bisa kita setting Bu Aida supaya mungkin memang tidak akan optimal memenuhi standar, tetapi minimal itu acceptable, itu bisa. Jadi memang harus ada apa ya, integrasi antara desain pasif dan di desain aktifnya itu sendiri, sehingga kita tidak perlu melakukan perubahan-perubahan itu. Karena pada saat ini ada beberapa teknologi speaker juga yang bisa digunakan yang memang menjanjikan bisa membantu untuk mengimprove ketika ruangan itu tidak terpenuhi pasifnya, tapi mereka bisa membantu untuk mengimprove hingga mencapai acceptable, tidak mencapai yang optimal gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Aida, karena memang ya studi kasus yang kami temui juga untuk auditorium ataupun bangunan-bangunan existing, biasanya kendalanya memang di situ. Apa namanya? Pertama material yang kita gunakan. Itu. Baik, pertanyaan yang nomor dua ya. Apakah peraturan pemerintah terkait akustik yang tadi disebutkan mungkin lebih pada polusi suara sampai pada ada sanksi jika tidak dipenuhi? Terima kasih. Oke. Oke, jadi kalau untuk peraturan itu ada dua. Pertama itu untuk peraturan akustik lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu tahun 96. Jadi sudah lama sekali. Yang mana di situ tuh sebenarnya kalau misalkan sanksi itu jadi uniknya seperti ini. Saya pernah melakukan penelitian yang mana berkolaborasi dengan tadi Prof. Evi Utami yang dari Universitas Putra. Kita melakukan identifikasi kebisingan di suatu kota di situ. Selain itu, kita juga melakukan apa namanya pencarian di di laporan-laporan terkait dengan pengadilan yang khusus membahas terkait dengan kebisingan, baik itu kebisingan misalkan knalpot ataupun kebisingan sederhana. Kita punya tetangga, mereka punya suatu usaha yang mana usaha itu mesinnya itu berisik, ada juga laporan-laporan seperti itu. Jadi kalau untuk peraturan-peraturan yang tadi dari Kementerian Lingkungan Hidup memang hanya sebatas memberikan apa ya rekomendasi seberapa besar desibel yang diizinkan. Tetapi jika memang kita merasa terganggu, itu kita bisa melakukan pengaduan. Dan dari pengaduan-pengaduan itu ada juga yang ditindak seperti itu. Nah, kalau Kementerian Lingkungan Hidup berkaitan dengan noise lingkungan, ada SNI. SNI yang memang khusus untuk akustik di dalam ruang. Jadi di dalam ruang juga memang ada terkait background noise, terus kemudian juga ada waktu dengung. Itu ada eh, kalau tidak salah SNI 036197, tapi udah tahun 2000. Memang belum ada pembaharuannya. Tetapi kalau misalkan kita mau menggunakan standar yang lain, merefer standar yang lain, ada standar ISO 3382, terus kemudian juga ada standar yang dari luar ANSI dan seterusnya seperti itu. Jadi memang setiap studi kasus itu ada standar-standarnya tersendiri seperti itu. Semoga bisa membantu untuk menjawab. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ferry ya. Ini juga ada dua pertanyaan. Yang pertama,
Bu, pada halaman 11, apa nama alat ukur dan merek yang umum dipakai? Oke, Silakan. saya kembali ke slide. Ya, halaman 11. Halaman 11 ini. Ya, Oke. Untuk alat ukurnya sendiri yang biasa kami gunakan namanya Zoom H6, Pak Ferry, Pak Edi ya, Pak Edi. Pak Ferry, Ferry. Oh, Pak Ferry. Oh iya, Pak Ferry ya. Ini Zoom H6. Ini biasanya memang kami gunakan karena tadi jenis mikrofon yang kita gunakan bisa lebih bervariasi tergantung dengan sumber noise-nya. Untuk jenis yang saya tampilkan di sini itu bisa menangkap noise di area depan kita. Tetapi misalkan nih Bapak pengen melakukan pengukuran hanya lurus di depan saja, itu ada jenisnya sendiri nanti mikrofonnya. Terus Bapak juga ingin melakukan pengukuran hanya ingin mengambil noise di kiri kanan saja, depannya enggak. Itu juga nanti ada jenis mikrofonnya sendiri. Tetapi dalam satu sistem ini. Jadi namanya Zoom H6. Apa namanya? Recorder. Ini yang biasa digunakan umum sih karena sudah lengkap audionya ada, terus kemudian juga bisa kita atur gennya dan dia sudah dilengkapi dengan data logger menggunakan sound card sehingga ketika kita melakukan pengukuran data itu akan tersimpan di sound card itu dan bisa kita sharing ataupun bisa kita apa namanya ambil data itu. Kalau kalau yang lain misalkan ada yang namanya uh, sound level meter itu dia hanya hanya apa ya hanya bisa memunculkan angka aja. Nah kalau ini sudah dilengkapi dengan penyimpanan data juga itu. Oke. Pertanyaan kedua dari Pak Ferry ya. Pada desain ruang genset suatu gedung yang sangat berisik, material yang paling efisien untuk dinding-dinding, atap, dan lainnya apa saja ya? Berapa maksimum dB untuk suatu ruang genset di gedung perkantoran dan untuk rumah sakit sesuai standar akustik yang diizinkan? Oke, oke, Pak Heri. Oke, jadi kalau untuk ruang genset itu memang eh, itu biasanya genset yang lama ya, karena kalau untuk genset-genset yang baru ada beberapa sih yang saya pernah baca itu sudah dilengkapi juga dengan silencernya. Tetapi jika memang ruangan itu sangat berisik sekali, yang paling biasa kita gunakan itu menggunakan sound insulation. Sound insulation itu yang mudah dicari ataupun didapatkan biasanya menggunakan rock wool. Jadi rock wool itu eh, ada beberapa jenisnya. Ada yang densitasnya 60, ada yang densitasnya 80, 100, dan seterusnya. Yang umum digunakan itu densitas 60 dan 80 dengan ketebalan 5 cm seperti itu. Nah, mungkin yang paling direkomendasikan itu menggunakan material rock wool itu dengan densitas 60 karena dia cukup seragam di beberapa frekuensi dari frekuensi bawah hingga frekuensi tinggi. Tetapi kalau untuk yang 80 memang cukup bagus di frekuensi bawahnya, tetapi untuk di frekuensi tingginya itu agak menurun sehingga nanti untuk pemilihan material ini juga disesuaikan Pak dengan karakter bunyi dari gensetnya itu sendiri apakah memang mengganggunya di frekuensi bawah atau di frekuensi tinggi itu nanti akan menyesuaikan. Tetapi untuk protokol itu sendiri pengimplementasiannya bisa di area ceiling langit-langit ataupun di area dinding. Saat ini memang sudah lumayan banyak juga aplikator-aplikator yang bisa menggunakan ataupun bisa mengimplementasikan profil itu tadi. Nah, untuk desibel yang diizinkan untuk di kantor itu sendiri, kalau sesuai dengan SNI, itu di angka 35, Bapak. Jadi kalau misalkan lebih dari itu memang akan sangat mengganggu sekali dengan desibel yang tinggi, terus kemudian juga waktu paparan lama, itu akan sangat mengganggu. Sehingga nanti ya solusinya perlu adanya treatment di area genset itu, sehingga bukan hanya meredam, tetapi juga memblok supaya suara dari genset itu tidak lolos keluar dan tidak mengganggu ruangan bersebelahan atau ruangan di sekitarnya. Seperti itu. Baik, ini di chatbox sudah nggak ada lagi pertanyaan, mungkin akan ditanyakan secara langsung dengan mikrofon. Masing-masing silakan bagi yang bertanya langsung. Jadi, monggo yang bertanya.
mungkin ini ada pertanyaan muncul ini. Oh ya, nih ada dua pertanyaan. Pertama, Pak Ferry lagi nih, Bu. Bu, di kota-kota besar sekarang banyak bangunan apartemen dengan persaingan harga. Seringkali kontraktor menekan kos dengan kualitas akustik dinding yang jelek. Akibatnya ada apartemen yang antar ruangannya mudah mendengar suara-suara dari ruang sebelah. Bagaimana solusi yang relatif mudah untuk dinding dan plafon atapnya? Apakah dilapisi material apa? Terima kasih. Oke. Material yang paling mudah dicari dan secara harga juga terjangkau tadi kita bisa menggunakan rockwool. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam memilih rockwool itu hati-hati karena memang rockwool itu kan termasuk soft material yang mana kalau memang rockwoolnya itu tidak terstandar itu akan sangat terpengaruh ketika memang ada api dan seterusnya. Jadi yang biasa digunakan untuk pengimplementasiannya karena gini, misalkan kita ada ceiling untuk rockwool itu bisa kita taruh di atasnya itu dilapisin atau dinding. Jadi dinding itu bisa sudah finishing, kalau sudah finishing cat, kemudian kita tambahkan satu panel akustik di mana panelnya itu biasanya kita sebutnya padded wall. Untuk pengerjaannya dan pengimplementasinya itu relatif mudah. Cuman tadi perlu hati-hati dalam memilih material rockwool-nya. Dipastikan saja, karena ada beberapa memang material rockwool yang saat ini sudah mempunyai sertifikasi kalau fire resistance-nya kelas D misalkan ataupun kelas A dan seterusnya kayak gitu. Jadi dengan harga yang terjangkau tetap bisa meningkatkan untuk kualitas akustiknya. Pak Ferry seperti itu. Karena memang kalau membeli dalam bentuk material modul itu saat ini memang cukup ini ya, harga secara budget juga cukup tinggi, sehingga solusi-solusi yang bisa digunakan yaitu tadi menggunakan padded wall, rockwool yang dilapisi dengan kain fabric kayak gitu, sehingga secara estetika atau secara interior itu masih tetap memenuhi kebutuhan desain. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Bagus. Izin terkait dengan pembangunan IKN apakah bisa diterapkan dan apakah nantinya sistem atau standar penilaian sama yang digunakan di UGM? Kendala penerapan green building biasanya di TKDN. Betul, betul. Jadi untuk IKN sendiri saat ini memang sertifikasinya menggunakan BGH karena kan memang government ini ya termasuk dengan bangunan pemerintah, dan kendala-kendala yang lainnya relatif bisa di apa ya, diupayakan karena memang desainnya juga masih berproses ya saat ini, sehingga untuk mencapai green building itu bisa sangat memungkinkan. Memang untuk TKDN ini sepertinya tidak hanya di karena saya sendiri saat melakukan proses pengumpulan pembuktian terkait dengan TKDN ini kesulitannya banyak produk yang apa ya mungkin terdaftar ada TKDN tetapi sudah expired dan seterusnya, itu menjadi kendala juga. Tetapi saya juga sempat menanyakan dengan tim yang dari TKDN, misalkan gini, kita membeli suatu alat berat tetapi alat itu tuh alat bekas, terus kemudian kita beli di sini, alat itu sudah lama ada di Indonesia tetapi produksi dulunya itu di luar negeri, apakah itu TKDN-nya 100 atau seperti apa? Nah itu juga masih ada diskusi-diskusi untuk hal-hal seperti itu. Tetapi memang saat ini dimudahkannya, misalkan kita membutuhkan suatu alat, tetapi kita beli dalam bentuk komponen-komponen untuk perakitannya itu dilakukan di Indonesia. Terus kemudian juga untuk SDM yang merakit itu di Indonesia, itu juga bisa kita jadikan justifikasi untuk TKDN-nya. Karena salah satu alternatif kita untuk mengklaim bahwa alat ini mempunyai nilai TKDN. Dan untuk presentasinya itu sendiri, saya rasa dari tim yang mengeluarkan TKDN ada perhitungannya Bapak, sehingga kita bisa melakukan perhitungan itu secara sendiri dan kita bisa mengklaim bahwa ini tuh TKDN terpenuhi sesuai dengan perhitungan kita dan sesuai dengan informasi yang kita sampaikan terkait dengan material yang kita gunakan. Ya, seperti itu mungkin Pak Bagus.
Baik, berikutnya ini dari Pak Adi Haryanto. Maaf Bu, apakah Rockwool tidak Rockwool terpengaruh api? Rockwool nggak bisa terbakar Bu karena Rockwool bahan baku dasarnya adalah batu, katanya gitu. Gimana ini Bu? Oh, jadi mungkin mungkin rock wool di sini tuh lebih ke kayak mineral wool, glass wool gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi memang mungkin namanya rock karena rock itu kan keras ya, sesuatu yang keras, tapi bisa apa namanya dibantu untuk searching. Jadi rock wool itu sejenis dengan tadi mineral wool, glass wool yang dia itu suatu kayak serat-serat gitu yang mana ketika kita press memampatkan itu bisa bisa ketebalan sampai 2,5 ataupun bisa ketebalan di 5 cm. Itu mungkin Bapak. Jadi nanti bisa di ini ya, bisa dicek lagi rock wool-nya. Iya. Baik, adakah pertanyaan lagi? Eh, oh ini masih ini ya dari Pak Adi Haryanto nih. Saya Iya. pakai Rockwool untuk insulation ruangan genset dan turbin kompresor nih. Nah, Ini ini kapan sudah ada keterangannya seperti aplikasinya. itu? Iya, iya. Jadi bisa diaplikasikan tergantung dengan kebutuhannya mau mau menggunakan rock wool yang seperti apa. Ya nih katanya saya jamin Rockwool berapapun tebal tipisnya tidak bisa terbakar nih katanya. Nah, oke. Karena biasanya kalau misalkan saya ketika melakukan paparan terkait dengan akustik, terus pemilihan rock wool dan sebagainya, itu saya mencoba memastikan ke vendornya bahwa mereka punya sertifikasi bahwa rock wool ini tuh mempunyai fire resistant kelas B minimal, sehingga ketika kita paparan, karena gini, terlepas dari itu rock wool atau apapun itu yang namanya soft material, karpet, terus kemudian gorden, apapun itu kan mempunyai sifat flammable ya, yang ketika tersulut api otomatis dia akan ikut terbakar meskipun beda-beda responnya. Nah, itu yang perlu dipastikan seperti itu. Jadi, berarti yang digunakan oleh Pak Adi tadi Rockwool yang memang sudah tersertifikasi untuk fire resistant. Ya. Baik, adakah pertanyaan lagi? Kalau oh ini ada lagi muncul nih ternyata nih. Baik, ini ada dari Pak Yos ya. Terkait sirkulasi udara dan efisiensi energi, berapa tinggi ideal plafon masing-masing untuk lantai 1, 2, dan 3? Biasanya kalau ini untuk apa namanya sirkulasi itu di sekitar 3. 3 itu yang paling minimal. Tetapi ini kan harus proporsional terhadap dimensi ruang yang lainnya juga. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk sirkulasi ini, selain tinggi dari ceilingnya, yang mempengaruhi itu tadi terkait dengan openable areanya ataupun bukaannya itu, bukaan jendelanya. Jenis jendela itu sangat mempengaruhi. Karena kalau misalkan kita ingin mencapai suatu apa namanya sirkulasi udara yang nyaman, ada yang namanya konsep cross ventilation. Nah, cross ventilation ini juga apa ya, mengajarkan kita konsep bagaimana posisi untuk penempatan jendela dan mana aja yang dibuka. Nah, ketika misalkan kita mempunyai orientasi ke arah barat, nah, sementara angin itu datangnya dari arah barat, kita buka jendela itu dari arah barat, tetapi karena cross ventilation itu tidak terpenuhi, sehingga angin itu kan muter-muter di situ aja. Padahal untuk mencapai kenyamanan dan kategori kesehatan, cross ventilation itu harus terpenuhi karena supaya udara itu ketika masuk itu ada lagi yang keluar dan udara itu berputar keluar masuk, tidak hanya terkungkung di dalam ruangan itu sendiri. Nah, ini tadi tidak hanya berkaitan dengan plafonnya, tetapi juga openingnya, terus kemudian orientasinya, dan juga berkaitan dengan penempatan penempatan dari jendelanya itu di mana aja. Baik, adakah pertanyaan lagi eh, yang mau disampaikan secara langsung? Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Resi yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan muncul di webinar ini. Terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di Tintanya acara Pak Di.
Oh, mau nanya. Oke, maaf nih. Pak Yos, ya, oke. Ya, Silakan, Pak. izin Apa? tanya Pak Edi, Bu Resi, terkait sirkulasi tadi, Bu, Hmm? seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kondisi ventilasi dalam hal ini ventilasi berkolaborasi dengan jendela ya Bu ya. Betul, berkaitan dengan Nah, jendela. kalau misalnya kita sudah dapatkan ketinggian ceiling atau plafon itu pada kondisi yang ideal, taruhlah seperti tadi yang Ibu sebutkan 3 meter, sekitar Hmm? 3 meter. Hmm? Nah, persoalannya kemudian berapa luasan jendela dan eh, apa namanya ruang ventilasi atau dalam hal ini loster. Posisinya kira-kira jarak berapa? Apakah bebas atau ada aturan-aturan rumusan tertentu yang harus diperhitungkan, Bu? Mohon Iya. penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yos. Oke. Ini saya coba menjawab dari ini ya Pak untuk CFD eksternal. Jadi kalau misalkan kita berawal dari CFD eksternal, ini kita akan bisa melihat untuk potensi angin itu di setiap ketinggian, misalkan di 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya, seperti apa. Kalau misalkan kita sudah punya data di setiap layer, ataupun tadi ketinggian 1 meter, 2 meter, 3 meter, dari situ kita bisa melihat, oh potensi yang cukup besar, misalkan itu di ketinggian 1 meter, 1 meter ke atas, ke apa namanya ke 3 meter. Berarti itu salah satu juga yang akan menjadi pertimbangan kita. Untuk jendelanya itu penempatannya 1 meter dari lantai, terus kemudian ke atas, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan untuk ruang, sebentar saya coba di sini. Misalkan untuk ruang seperti ini. Di sini kan kita bisa melihat kalau untuk ada gradasi warna ungu yang mana menunjukkan potensi anginnya lebih besar. Nah, itu pertimbangan kedua untuk kita meletakkan jendelanya. Kalau tadi kan berkaitan dengan posisinya di mana, terus kemudian ini untuk jendelanya. Nah, kita bergeser ke ruangan yang sebelahnya di sini. Kalau di sini kan sangat terlihat nih, ada dua di area depan sini dan di area depan sini. Jadi nanti untuk penempatan jendelanya, Pak, ketinggiannya kita sudah tahu, lokasinya berarti ada di sini, ada di sisi sini, dan ada di sisi ini. Untuk mencapai tadi terpenuhinya cross ventilation, sehingga udara itu supaya berputar tuh keluar, tidak hanya terkungkung di dalam. Kita bisa menambahkan di sini jendela di atas ini dan di sini. Kenapa? Karena untuk di bagian atas sini itu bisa meloloskan udara yang dari sini, terus kemudian juga jendela yang di sini bisa meloloskan ke area sini, seperti itu. Jadi sebetulnya ada gambarnya juga terkait dengan cross ventilation itu. Jadi tidak tidak dari sini terus keluar di sini ataupun sebaliknya, tidak, tetapi dari sini ke arah sini, terus kemudian dari sini nanti, karena ini masukan paling besar untuk udaranya. Sementara di sini kan tidak ada masukan, jadi ini akan berpotensi untuk mengalirkan udara keluar, seperti itu Pak. Jadi untuk pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan bukaan-bukaan jendela dan jenis jendelanya tadi. Apakah sudah menjawab Pak? Ya. Ya, sudah cukup menjawab. Mungkin saya boleh Bu, boleh memperdalam lagi Bu. Ya, monggo. Jadi beberapa rumah atau fasad rumah yang kami amati itu, misalnya rumahnya satu lantai, untuk mendapatkan angin dari atas, mereka mendesain rumah dengan model void Bu, betul? Ya. Sehingga mungkin yang Ibu maksud tadi cross ventilation itu artinya angin bisa masuk ditangkaplah istilahnya ke dalam rumah, kemudian pada sisi lain udara itu bisa keluar, begitu maksudnya Bu ya? Iya, iya, iya. Bisa itu. Kemudian kalau itu model rumah bangunan satu lantai. Kalau untuk bangunan 2 lantai dan seterusnya, berarti prinsipnya sudah bisa menangkap aliran udara untuk masuk ke dalam bangunan tersebut, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Yang penting bahwa kita harus memperhatikan atau memperhitungkan bahwa angin yang masuk itu bisa ada jalan keluarnya, tidak berputar di daerah dalam satu ruangan tertentu saja, begitu maksudnya Bu ya? Betul, betul. Iya, Pak. Jadi Artinya sebenarnya, gimana?
Artinya posisi jendela lobster untuk angin itu dibuat cukup cukup nyaman gitu ya, disesuaikan dengan tinggi ceilingnya tadi gitu ya Bu ya. Betul Pak, betul, betul. Baik Bu, terima kasih Bu Resi. Terima Nggih, kasih Pak Edi. Ya, nggih, terima nggih, kasih kembali, nggih. Pak Yos. Nah, nggih. Pak Yos nanti misalkan kalau sudah bermain-main di CFD itu akan bisa melihat semakin tinggi ini kan eksternalnya. Ini kan saya di 1,1. Nanti semakin tinggi potensi angin itu akan semakin terasa lebih besar karena kan barriernya itu kan sudah semakin hilang. Jadi anginnya lebih besar. Kalau di area sini kan karena memang ada bangunan-bangunan di sekitarnya sehingga mempengaruhi seperti itu. Nah, itu akan mempermudah kita untuk sense ini di sini nanti bisa untuk penempatan jendelanya dan seterusnya seperti itu. Baik Bu. Mohon di chat nomor kontaknya Bu Resi Oh, untuk konsultasi. nggih Pak. Nggih. Ya, kasih Pak. Baik, mungkin ditulis dulu Bu nih sebelum lupa nih di chat itu, nanti biar dicatat sama Pak Yos nih. Oke Pak. Nah, pertanyaan berikutnya itu ini Pak Nandang Septian ya ini ya. Iya Silakan Pak. Pak Nandang. Oke, terima kasih Pak Edi. Selamat sore. Terima Selamat kasih sore. sebelumnya Bu Resi untuk paparannya, sangat memberikan insightful pengetahuan pada kami terkait akustik. Saya ingin bertanya, saya pernah melakukan pengukuran terkait audio atau akustik di suatu kampus. Nah, kondisinya itu kalau misalkan kita komparasi dengan standar dB yang diperbolehkan untuk suatu ruang kelas, itu sebenarnya sudah melampaui standar. Misalkan standarnya 40, itu dia 60 lah gitu. Nah, tapi ketika di cross check kembali kepada penggunanya itu merasa tidak masalah dengan kelebihan akustik di lingkungan itu. Nah, menurut Bu Resi, kira-kira apakah si kondisi lingkungan itu atau bangunan itu atau ruang itu dibiarkan saja karena toh usernya tidak merasakan masalah apa-apa, atau sebaiknya tetap direnovasi gitu istilahnya dengan settingan yang lebih baik. Monggo, bagaimana menurut Bu Resi? Oke, saya langsung jawab ya Pak Edi. Ya, silakan. Jadi sebetulnya kalau misalkan untuk standar, baik itu standar yang berlaku di Indonesia ataupun di luar, itu memang dievaluasi berdasarkan alat ukur. Kalau kita melibatkan di sini manusia sebagai evaluasi, yang namanya manusia, ada yang namanya proses untuk penerimaan. Bisa jadi sebelumnya mereka tidak menerima, tapi mereka menganggap itu baik-baik saja karena sudah terbiasa. Seperti itu. Jadi memang dari beberapa pekerjaan ataupun penelitian yang kita lakukan, sama kondisi di lapangan yang kita temuin, ada yang namanya data objektif, ada yang namanya data subjektif. Untuk data objektif itu kita dapatkan dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur, di mana ketika kita bandingkan dengan dengan suatu standar itu masih apple to apple, karena memang standar juga berdasarkan hasil pengukuran seperti itu. Tetapi ketika evaluasi subjektif ini kita lakukan, di sini kita harus bisa melihat dulu ada beberapa data yang perlu dipertimbangkan. Sudah berapa lama dia di situ dan seterusnya, dan pengalaman akustiknya itu seperti apa. Karena bisa jadi ya tadi mereka menganggap itu tidak ada masalah, bukan karena tidak ada masalah, karena sudah terbiasa. Sama halnya itu ditemukan untuk orang-orang yang memang berada di pinggir rel kereta. Mereka awalnya tidak menerima, tetapi karena sudah terbiasa, ya sudah. Gitu. Jadi ketika menghadirkan data berdasarkan subjektif, itu sepertinya memang perlu memang perlu digali lagi lebih dalam. Bisa jadi saat ini mereka mengatakan baik-baik saja. Ketika kita menggali pengalaman mereka ketika pertama kali berada di ruangan itu, masuk ke ruangan itu, nanti kan mereka akan menceritakan proses dari awalnya tidak menerima karena sudah terbiasa, jadi akhirnya ya sudah tidak jadi masalah seperti itu. Jadi solusinya memang ruangan itu tetap perlu di treatment sehingga nanti artinya di treatment ataupun tidak mereka akan tetap adaptasi dengan ruangan itu.
Nah, untuk tetap menjaga kualitas ruangan itu memang baiknya di treatment. Karena berdasarkan data objektif, ruangan itu memang tidak memenuhi standar. Terutama untuk ruang-ruang existing ya, sangat, sangat sulit sekali menemui ruang existing yang memenuhi standar. Seperti itu jawabannya. Baik. Baik, Bu Resi sangat menjawab sekali. Saya boleh izin memfollow up nggak, Pak Edi, terkait Silakan. jawabannya tadi? Ya, Nah, silakan. kalau misalkan tadi solusinya adalah suatu ruangan itu tetap harus di treatment, kira-kira bagaimana ya, misalnya kita sebagai seorang desainer meyakinkan para apa ya stakeholder gitu untuk kalau misalkan ruang itu tuh harus di treatment, karena kadang stakeholder punya pemikiran bahwa oh penghuninya aja nggak ada masalah, jadi nggak usah repot-repot membenahi si ruang itu. Bagaimana Bu Resi tanggapannya? Ya, sepertinya memang ini terkait dengan pengalaman dari stakeholders itu sendiri, perlu kita perlu kita edukasi dan artinya gini, mungkin selama ini yang mereka hadapi ruangan-ruangan yang seperti itu, jadi mereka juga terbiasa. Kita perlu menyajikan ataupun membawa stakeholders itu ke ruangan-ruangan yang memang sudah di treatment akustik, sehingga ada pembandingnya. Ketika mereka sudah masuk ke ruangan yang di treatment akustik dan mereka merasa nyaman, mereka akan bisa membandingkan, oh iya ya, yang sana kurang nyaman, yang ini tidak nyaman. Kalau mereka hanya membandingkan antara ruang satu dengan ruang lainnya, yang mana karakternya itu sama di tempat mereka seperti itu, mereka tidak akan ada experience dan tidak ada pembandingannya, sehingga mereka juga tidak akan merasa tidak adanya urgensi untuk meningkatkan ataupun untuk mengimprove ruangan itu harus di treatment gitu. Karena kebanyakan memang yang belum aware terkait dengan kualitas akustik itu memang mereka belum ada pengalaman. Pertama, kedua mereka tidak ada pembanding. Sebetulnya ketika di treatment itu akan senyaman apa, akan memberikan kesan seperti apa itu. Jadi ketika kita memang tidak ada pembanding dan ketika pun ada pembanding, tetapi memang pembandingnya itu sama, tipikal secara kualitasnya, itu kita tidak akan ada kemauan untuk merubah kualitas itu menjadi yang lebih nyaman lagi. Jadi nanti mungkin bisa dibawa ke suatu tempat yang ruangan itu sudah di treatment akustik, bukan studio ya, karena kan untuk studio kan dia standarnya beda. Mungkin dibawa ke beberapa ruang-ruang yang sudah di treatment akustik, sehingga secara perlahan memberikan edukasi bahwa ini nyaman itu seperti ini gitu. Jadi mereka akan mulai terbiasa untuk nyamannya itu tuh pendengarannya itu seperti ini, tidak bising. Karena kalau kita hanya berbicara ini melebihi standar, ini seperti ini, mereka tidak mau tahu gitu, karena mereka memang bukan berpatokan ke situ. Tetapi kalau sudah pernah dibawa ke ruangan yang nyaman, tentunya mereka akan ada gambaran untuk pengalaman akustik itu seperti apa. Baik, Bu Resi, sangat jelas dan sangat menjawab sekali. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Baik, masih adakah yang akan bertanya? Waktunya sekitar 5 menit lagi seandainya ada. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Ya, sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KBI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Resi yang sudah memaparkan materinya dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di webinar ini. Terima kasih pada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara kita sore hari ini. Kita akhiri acara kita. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Selamat sore, salam sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Resi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Resi. Sama Bapak Ibu.